Halo semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Sebelum kita mulai insight hari ini, tolong klik subscribe, nyalakan loncengnya dan share supaya insight kita dapat berguna, mengedukasi banyak orang. Oke, pembahasan kita kali ini adalah mengenai virus corona. Mungkin corona saat ini mendominasi hampir semua pemerintahan di dunia. Macam-macam analisa dibuat, baik yang logis maupun yang berlebihan. Ada analisa yang digunakan untuk memperkirakan ke depan akan lebih baik, ada juga yang bilang lebih buruk. Oke, kalau kita bandingkan dengan virus-virus sebelumnya, penyebaran virus kali ini jelas lebih cepat dari pendahulunya. Ini jelas, karena konektivitas manusia juga berkembang. Manusia juga berpindah dengan lebih cepat dan lebih jauh. Nah, ada lagi yang berubah, yaitu karena kemajuan teknologi, berita juga berkembang dengan cepat. Termasuk berita fear, berita hoax, berita yang gak masuk akal. Keuntungannya, tentu dengan teknologi yang ada, teknologi yang meningkat, kemampuan setiap negara juga harusnya meningkat juga menghadapi masalah yang ada. Jadi apakah penyebaran virus yang lebih cepat yang menang, atau kemampuan manusia menghadapi virus yang lebih baik yang menang? Nggak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di depan. Kapan virusnya berhenti, kapan vaksinnya ada, kapan turun dari peaknya, apakah akan berulang kembali. Tapi dari sejarah yang telah lama berlangsung, manusia akan sanggup menghadapi krisis yang ada asal memiliki energi yang bisa digunakan. Jadi kecuali mungkin ada suatu kejadian langka yang tiba-tiba mungkin membuat dunia kiamat. Jika kiamat itu tiba, mungkin nggak ada lagi yang perlu pusing mikirin jabatan, berapa aset yang harus ada, besok harus melakukan apa, besok makan apa. Sama juga untuk situasi virus corona ini. Situasi terburuk adalah kita sendiri kena dan meninggal. Atau situasi buruk lain adalah kita kena dan dikarantina berhari-hari. Lalu gimana manusia sendiri? Manusia yang berhasil adalah ketika krisis muncul, mereka menghadapinya kemudian mengatasinya. Dengan ini maka kemampuannya menjadi meningkat. Jadi seperti aturan 10-90, apapun yang terjadi pada manusia itu hanya 10%. 90% adalah reaksi kita. Jadi apapun masalahnya, manusia harus berusaha mengatasi dan berkembang melaluinya. Jadi situasi di luar, situasi corona ini gak bisa kita rubah. Maka kita harus merubah cara pandang kita. Ini bukan berarti jika ada masalah corona ini kita harus nganggap itu ya
nggak ada corona gitu, atau lari dari kenyataan. Jadi mengkhawatirkan dunia kiamat nggak ada gunanya. Mencemaskan masa depan dan menyesali masa lalu berarti membuang hari ini yang sebetulnya sangat berharga, yang seharusnya bisa dipakai untuk belajar dari masa lalu dan tentu mempersiapkan masa depan. Belajar dari masa lalu, kita bisa melihat tiap krisis memang membuat bursa jatuh, tapi bursa bangkit dan terus melaju. Kita yang harus memastikan ketika bursa rontok, kita nggak berhenti karena kerusakan yang terjadi terlalu besar. Balik lagi, kalau kita ingat bahwa Warren Buffett punya 2 aturan investasi. Aturan pertama adalah never lose money, atau jangan pernah rugi atau jangan rugi. Dan aturan yang kedua adalah never forget rule number 1, jangan lupa aturan nomor 1. Apapun yang kita bicarakan tadi, intinya apapun yang terjadi, selalu tersedia masa depan yang lebih baik. Lalu tugas kita adalah berkembang dan jangan sampai karena kena goncangan, karena pasar jatuh, kita berhenti. Karena kalau kita belajar dari sejarah bursa, setiap jatuh bursa akan naik lebih tinggi. Maka sebenarnya kondisi saat ini sebetulnya kalau dilihat sebenarnya adalah berkah, memberi kesempatan untuk kita membeli murah. Lagi-lagi saya mengutip Buffett, diskon di pasar modal berarti kita diberi kesempatan membeli masa depan negara di harga diskon. Karena itu, apapun yang terjadi, fokus kita sebagai seorang investor pasar modal adalah memberi perusahaan yang bagus di harga murah. Apa besok bisa lebih murah? Nggak ada yang bisa tebak. Jika benar ada kondisi yang lebih murah, maka itu berarti kita dikasih kesempatan kedua untuk average down. Jika nggak ada dana lagi, ya mungkin itu belum atau bukan rezeki kita. Kan kita juga nggak mungkin nangisin harta orang lain, emas orang lain, saham orang lain. Orang lain bisa, kita enggak. Perusahaan bagus berarti punya prospek, punya finansial sehat yang bisa melewati krisis. Dan tentu saja manajemen profesional ya. Seperti nahkoda kapal yang bisa membawa kapal perusahaan selamat melewati sang badai corona. Nahkoda kapal jelas gak pernah berharap laut akan tenang ketika sedang berlayar, tapi menghadapi kemungkinan badai yang terjadi setiap saat. Sebagai investor,
juga jangan berharap bahwa jalan investasinya akan mulus terus. Tapi kita harus bisa melewati badai yang ada dengan selamat. Semoga kita semua mampu belajar selamat dari krisis corona ini dan menjadi lebih kuat. Terima kasih. Semoga insight ini bermanfaat bagi Anda semua dan menguatkan kita semua dalam menghadapi badai corona.